Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pengharapan. Di dalam kehidupan kita, pernahkah kita menaruh harapan pada seseorang? Apakah kita sering kecewa dengan hal tersebut, pengharapan yang diberikan oleh manusia tersebut? Kita hidup di dalam dunia yang saat-saat ini rasanya tidak ada yang namanya kepastian. Ada hal kejadian seperti ini membuat kita khawatir, kejadian seperti ini membuat kita takut. Kalau kita melihat hal itu, kita seharusnya berpaling atau kita menaruh harapannya kepada Tuhan yang memberi kekuatan. Dialah sumber segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita berbicara tentang janji-janji yang daripada Tuhan, di tengah kegalauan atau di tengah kebingungan yang dunia tawarkan saat ini, kita dapat khawatir dalam semuanya. Tetapi kalau kita lihat pengharapan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita adalah yang membuat kita damai sejahtera, yang membuat kita mampu melangkah, memberikan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan menganugerahkan kepada kita janji-janji yang luar biasa. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah apapun musim dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Fondasi yang teguh ini menjadikan kita mempunyai harapan, membangkitkan iman kita di dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita berpegang teguh pada janji-janji Tuhan untuk membangkitkan iman kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang ke-8, bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ada banyak janji yang memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8 ini, Tuhan menyelesaikan bagiku apapun yang belum selesai di dalam kehidupan kita, entah itu pergumulan, entah itu permasalahan, rasanya tidak selesai-selesai. Tetapi kalau kita melihat janji yang daripada Tuhan ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mampu menyelesaikannya. Tuhan itu mampu membuat kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Entah itu pergumulan, permasalahan yang ada. Karena apa? Karena ada kepastian di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus di sana mengatakan bagaimana janji yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin. Inilah yang menjadi kekuatan daripada Rasul Paulus ketika memberitakan Injil. Banyak tantangan, banyak hal yang dia harus hadapi. Tapi janji penyertaan Tuhan, janji yang Tuhan firmankan membuat Rasul Paulus kuat di dalam memberitakan firman-Nya, dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyelamatkan dalam kehidupan kita. Tuhan telah berfirman akan menyertai kehidupan kita senantiasa sampai akhir zaman. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, Tuhan mampu menyelesaikan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, sebab aku, Tuhan, akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Kepastian firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah ini membangkitkan iman kita. Mungkin saat ini kita takut, mungkin saat ini kita khawatir. Ingat, firman yang disampaikan itu akan terjadi. Terjadi buat jawaban kehidupan kita. Terjadi buat kesembuhan kehidupan kita. Terjadi buat terobosan yang ada yang sedang kita pergumulkan. Ingat, Dia adalah Maha Kuasa. Dia tahu keberadaan kehidupan kita. Bahkan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Luar biasa sekali bagaimana Tuhan itu menyatakan kasih-Nya, menyatakan kasih sayang-Nya dalam kehidupan kita. Dalam bentuk apa? Firman
yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita, dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat, ketika Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, kadangkala ketidakpercayaan itu yang menghambat janji Tuhan itu tidak kita alami. Ingat, 10 pengintai tidak bisa mengalami janji Tuhan karena ketidakpercayaan mereka. Beda dengan Yosua, Kaleb tetap percaya. Dan Yosua sama Kaleb bisa menikmati yang namanya janji yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita pada saat pagi hari ini? Bagaimana Tuhan dengan janjinya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Bagaimana pagi hari ini Tuhan kami menerima janji-Mu. Janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau memberikan pengharapan, ada kepastian di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, kami menaruh kepercayaan kami hanya kepada Engkau. Kami hanya beriman kepada Engkau yang membangkitkan kepercayaan, membangkitkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami. Pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami perlaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.